Oke semuanya, kali ini kita akan ke studi kasus ya. Bagaimanakah membuat latar belakang untuk judul skripsi ini. Jadi misalkan kalian ada judul skripsi, pengaruh high order thinking skills dan kesadaran metakognitif terhadap kemampuan literasi matematika ya. Itu apa yang harus kalian lakukan gitu kan ya. Kira-kira isinya apa? Outline-nya seperti apa? Ya, jadi kita ke latar belakang. Berarti latar belakang itu kan berarti adalah isinya dia sesuatu yang melandasi permasalahan yang kalian ambil ini ya. Judulnya saja di sini adalah pengaruh high order thinking skill terhadap kemampuan literasi matematika. Apakah kita berbicara dulu tentang high ordernya atau tentang kesadaran metakognitifnya? Nah, ini berdasarkan pendapat pribadi saya ya. Mungkin setiap dosen atau setiap pembimbing skripsi kalian itu punya masukan yang berbeda daripada kalian. Ya, jadi di sini itu hanya sebagai alternatif saja, alternatif masukan dari saya. Kira-kira outline nanti untuk menulis latar belakang judul ini itu seperti apa. Nah, yang kita lakukan itu kalian nggak perlu lagi lah ya, nggak ada hematnya. Biasanya mahasiswa itu akan memulai dari definisi pendidikan. Pendidikan adalah berdasarkan si A atau menurut si A, pendidikan adalah, kemudian tujuan pendidikan. Nah, ya itu nggak perlu. Jadi latar belakang yang menurut saya ya, ini menurut saya lagi ya, jadi saya disclaimer, itu nggak terlalu yang panjang lebar, 7-9 halaman itu terlalu banyak. Ya latar belakang itu cukup 2 halaman atau 3 halaman ya, kalaupun memang perlu sampai 4 halaman karena harus menjelaskan mungkin kondisi sekolah dan lain sebagainya, oke. Tapi kalau sampai 9-10 halaman itu menurut saya itu nggak oke sama sekali ya. Harus lebih padat dan to the point. Oke, sekarang yang pertama ini ya. Jadi yang harus kita lakukan, oke maaf ini drop harusnya, kenapa? Ya, jadi yang pertama di sini kita kayak berbicara dulu tentang keumuman, tapi keumumannya bukan ya sangat umum sekali seperti definisi dari pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini karena dia ini terhadap kemampuan literasinya, pengaruhnya, maka saya akan berbicara dulu tentang kemampuan literasi matematika. Jadi ini literasi matematika. Oke, kalau misalkan literasi matematika bolehlah dikasih sedikit ya, tapi jangan banyak, berdasarkan A, berdasarkan B, berdasarkan C, itu nanti di kajian teorinya. Jadi di sini kalian bisa masukkan pengertiannya, cukup satu aja, pengertian literasi matematika ya. Hari ini saya ulangi, jelek sekali tulisan saya, sebentar. Oke, isinya ini apa saja? Jadi yang pertama, jadi menurut saya di sini adalah isinya tentang literasi matematika. Kenapa? Karena itu nanti akan akan ditreatment, ditambahkan ya, apakah nanti ada pengaruh, apakah nanti setelah saya gunakan Hodge dan juga kesadaran metakognitif, itu kemampuan literasi siswanya itu akan meningkat ataukah seperti apa, atau hubungannya seperti apa itu ya. Jadi di sini kita akan berbicara dulu terlebih dahulu literasi matematika. Ingat ya, nggak perlu menjelaskan matematika adalah atau tujuan pendidikan dan lain sebagainya, itu disisipkan saja gitu nanti ya. Nah, jadi apa sih nanti yang diisinya literasi matematika di sini? Nah, otomatis di sini akan kita butuh namanya pengertiannya terlebih dahulu. Dan pengertiannya seperti yang saya katakan cukup singkat saja.
poin utamanya saja. Karena apa? Karena nanti lebih dalamnya itu akan diisi di kajian teori gitu ya. Itu fungsinya kajian teori. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru kita akan melihat pentingnya literasi matematika ya pada siswa. Tulis ya. Nah, pentingnya literasi matematika di sini bisa disampaikan misalkan hasil PISA gitu ya. Hasil PISA sudah mulai disampaikan permasalahannya, tapi ingat hasil PISA ini harus yang terbaru. Karena saya melihat rata-rata mahasiswa saya itu pakai PISA yang masih lama gitu loh. Padahal PISA ini setiap tahunnya itu ada update-nya gitu ya. Gitu ya. Dia harus yang terbaru. Nah, setelah itu baru apa? Tentang pembelajaran matematika gitu kan ya. Oke, sebentar kita lihat. Pembelajaran ya, tujuan pembelajaran misalkan, pembelajaran matematika. Di SMP gitu ya. Akan kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya di sini ya. Jadi kita bicara dulu literasi, terus pembelajaran matematika, bisa dimunculkan tujuan pembelajaran matematika gitu ya. Jadi di sini saya kasih note-nya. Bisa ditulis tujuan pembelajaran. Nah, kemudian apa sih tantangan-tantangan yang ada di pembelajaran matematika gitu ya. Itu yang harus kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan berbicara tentang HOTS gitu ya. Nah, HOTS di sini apa isinya? Sama. Kita akan tuliskan pengertian dulu. Tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Terus kemudian relevansinya dalam pembelajaran matematika, atau misalkan apa ya? Seperti misalkan di sini apa ya? Keurgensian ya, atau apa ya, mungkin relevansinya ya cukup ya. Saya juga relevansi. Atau di sini misalkan fungsi, manfaat bisa juga ya. HOTS dalam pembelajaran matematika terutama SMP ya, disebutkan juga. Jadi nanti bisa jadi alasan kenapa memilih SMP, kenapa tidak memilih SMA ya. Nah, kemudian kita akan berbicara dulu tentang sini kita akan berbicara tentang kesadaran metakognitif. Nah, sama di sini kita perlu yang namanya pengertian atau definisi. Terus sama juga ya, manfaat atau pengaruh ya. Atau pengaruh di sini bisa pada pembelajaran matematika. Semuanya harus disitasi ya.
misalkan ada yang berbicara tentang HOTS ya, ini munculkan juga di sini. Kalian bisa munculkan penelitian terdahulu ya, misalkan di sini ini di sini ini bisa dimunculkan penelitian terdahulu gitu ya. Singkat saja hasilnya saja, misalkan si A itu menjelaskan bahwa dia meneliti tentang HOTS dalam ini dan misalkan dapat meningkatkan apa gitu kan ya. Penelitian terdahulu ini disisipkan semuanya, kalau bisa disisipkan penelitian terdahulu. Ya, pengaruh pembelajaran matematika. Ya. Kemudian baru kita masuk ke utamanya di sini ya. Jadi tentang penerapan HOTS dan kesadaran metakognitif. Nah, ini pada literasi matematika, misalkan pada kemampuan nah ini udah mulai lebih spesifik ya, jadi kalian lihat ya nanti bagaimana cara penerapan gitu kan ya, cara menerapkan pada materi pelajaran, ya cara menerapkan pada materi SMP ya. Terus di sini juga kenapa memilih materi segitiga dan segi empat. Kalau memang ada yang mirip, kalau ada penelitian terdahulu yang mirip, munculkan. Ya. Nah, kemudian apa? Berbicara tentang sekolahnya gitu ya. Bicara tentang studi kasusnya. Di SMP A misalkan. Nah, profilnya dan profil pembelajarannya misalkan. Terus kenapa memilih lokasi ini? Kalau semuanya sudah, baru nanti stand terakhirnya ya berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dan juga nanti disampaikan juga ya tujuan spesifikasinya mengambil di SMP si A misalkan kayak gitu, harus ada jelas gitu ya. Nah, di setiap poin-poinnya itu harus ada citasinya ya, jadi biar setiap pendapat misalkan kalau misalkan penggunaan pembelajaran konvensional itu pada mata pelajaran materi segitiga dan segi empat itu kurang bisa meningkatkan misalkan kemampuan belajar kemampuan literasi matematika siswa. Nah, itu harus dikutip, apapun itu harus dikutip, dilihat supaya apa, nanti ketika kalian ujian ketika dosen bertanya ini pendapatmu sendiri, mana kutipannya, itu semuanya ada. Jadi baik definisi semuanya
penelitian-penelitian terdahulu, apapun alasannya itu kalau bisa ada kutipannya. Ya, boleh kemampuan umumnya, pengetahuan umumnya itu dimunculkan, tapi jangan yang terlalu umum juga gitu loh, sampai pendidikan adalah gitu ya, to the point aja lah ya. Kita juga udah tahu definisi pendidikan atau tujuan pendidikan berdasarkan permen ya. Kemudian itu kita bisa lihat sendiri, nggak perlu ya. Jadi lebih spesifik, langsung ke pokok permasalahan kalian. Kalau misalkan kalian berbicara tentang literasi matematika, ya sudah langsung ke definisi dari literasi matematika, tujuan pembelajaran matematika dan apa hubungannya. Itu dicari benangnya gitu ya, yang menghubungkan gitu. Oke, sekian dulu ini ya, cara menulis latar belakang studi case ya tadi ya, supaya kalian juga tahu nanti enaknya seperti apa. Tapi ini berdasarkan pendapat saya pribadi ya, mungkin setiap dosen pembimbing nanti pengennya menambahkan pendidikan, tapi kalau menurut saya tidak perlu yang sampai terlalu jauh, terlalu lebar ya. Jadi fokus dan lebih spesifik. Terima kasih.